Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya di sini. Kita akan membahas tentang fenomena akhir zaman, pandemi Covid-19 dan berita akhir zaman tentang kehadiran Dajjal. Dan seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Dajjal sudah mencengkeram dunia. Baik sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang Dajjal, maka sesungguhnya kita sedang berbicara tentang hari kiamat. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4045 dinyatakan bahwa hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai terjadinya 10 dari tanda-tanda hari kiamat. Nah, 10 tanda-tanda hari kiamat itu beberapa di antaranya adalah, pertama adalah hadirnya Dajjal. Yang kedua adalah hadirnya Imam Mahdi. Yang ketiga hadirnya Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat adalah hadirnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima hadirnya Dabbah, binatang melata yang keluar dari perut bumi. Dan yang ketujuh adalah hadirnya atau terjadinya matahari terbit dari sebelah barat. Jadi ketika berbicara tentang Dajjal, maka sesungguhnya kita berbicara tentang hari kiamat. Karena beberapa ciri-ciri datangnya ke hari kiamat adalah akan hadirnya Dajjal, Al-Masih Dajjal. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang kiamat, maka sesungguhnya kita berbicara tentang kebangkitan Islam. Sebagaimana yang termaktub dalam hadis riwayat Tirmizi dan hadis riwayat Abu Daud nomor 3736. Jadi di hadis riwayat Tirmizi dinyatakan bahwa dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak hancur dunia atau kiamat sampai orang Arab memiliki seorang laki-laki dari keturunanku, kata Rasulullah, yang namanya sama dengan namaku. Jadi tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang Arab itu memiliki seorang laki-laki dari keturunan Nabi Muhammad yang namanya sama dengan nama Rasulullah SAW. Dan dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 3736 dinyatakan bahwa Al-Mahdi itu keturunanku. Dahinya lebar, hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kebijaksanaan sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan kecurangan. Dia memimpin selama 7 tahun. Nah, jadi kita tidak akan menemukan kiamat sebelum hadirnya Imam Mahdi, dan Imam Mahdi itu akan menghadirkan keadilan dan kebijaksanaan yang bagian dari sebuah bentuk kebangkitan Islam yang akan memimpin umat ini dengan keadilan dan kebijaksanaan tersebut. Oleh karena itu, kembali lagi, ketika kita berbicara tentang Dajjal, berarti kita berbicara tentang kiamat. Dan ketika kita berbicara tentang kiamat, hakikatnya adalah kita membicarakan tentang datangnya kebangkitan Islam akhir zaman. Nah, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya segala sesuatu penciptaan di muka bumi ini itu ada siklusnya. Jadi kalau manusia, tumbuhan, hewan itu ada siklusnya. Ketika dilahirkan, tumbuh berkembang biak, kemudian meninggal dan mati. Jadi memiliki siklusnya. Begitupun matahari, bulan juga memiliki siklusnya. Terbit matahari, kemudian terbenam, kemudian malam, dan terbit kembali esok harinya. Itu ada siklusnya yang dia berjalan konstan dan bisa dibaca, bisa dipelajari. Maka sesungguhnya kebangkitan Islam pun ada
ada siklusnya. Kebangkitan Islam ini kita definisikan sebagai sebuah eksisnya risalah ketauhidan yang dibawa oleh para nabi. Jadi dari Nabi Adam hingga ke Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kita tidak akan mengukurnya dari Nabi Adam alaihissalam ya, tapi kita ukur dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, siklus kebangkitan Islam ini senada dengan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 140. Dan hari-hari itu Allah putar di antara manusia yang beriman dan yang kafir dengan kemenangan dan kekalahan yang dikehendakinya. Karena hikmah-hikmah yang sangat mulia di antaranya adalah untuk membedakan mana orang-orang yang beriman dan mana orang-orang yang munafik. Jadi kebangkitan dan kehancuran umat itu, termasuk kita umat Islam ini, ada siklusnya. Allah bergilirkan di antara manusia. Allah bergilirkan di antara manusia, salah satu hikmahnya adalah untuk membedakan mana orang-orang yang beriman dan mana orang-orang yang munafik. Nah, jadi kalau kita ingin maka pada kesempatan ini kita akan menghitung eksisnya risalah ketauhidan ini dimulai dari kelahiran Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu dilahirkan, tahun Masehi itu dimulai itu pada sebagai kaidahnya adalah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau ingin kita hitung dari kelahiran Nabi Isa hingga kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah berjarak 571 tahun. Nah, kalau kita ingin menghitung kelahiran Nabi Isa ke berdirinya negara model pada tahun 620 Masehi. Jadi jaraknya adalah 620 tahun. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan di sana beliau sudah sedikit demi sedikit mengaktualisasikan bentuk-bentuk pemerintahan Islam kala itu, yang mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah, sehingga mulai terrealisasi sebuah bentuk negara pemerintahan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Berjarak 620 tahun. Nah, kalau kita ingin menghitung lahirnya Nabi Isa ke pembebasan Masjidil Aqsa, berjarak 637 tahun. Karena Masjidil Aqsa itu dibebaskan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab pada tahun 637 Masehi. Atau pada tahun ke-17 Hijriah. Walaupun sebenarnya kalau kita ingin menghitung sebelum Masjidil Aqsa itu digunakan sebagai bukan digunakan sebagai tempat ibadah, ke masa Khalifah Umar bin Khattab digunakan sebagai tempat ibadah, itu jaraknya adalah kurang lebih 17 tahun. Karena mengapa? Karena pada tahun 615 Masehi itu Masjidil Aqsa itu dikuasai oleh Kekaisaran Romawi, dan pada saat itu komplek Masjidil Aqsa itu tidak digunakan sebagai tempat ibadah, tapi digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Baru ketika dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 637 Masehi, baru digunakan sebagai tempat ibadah umat Islam. Maka jaraknya hanya sebenarnya 17 tahun, yang nanti akan ada hubungannya dengan akan kita bahas. Kemudian kalau kita ingin menghitung dari jarak antara kelahiran Nabi Isa dengan puncak kejayaan Islam, yaitu pada masa Umar bin Abdul Aziz, berjarak sekitar 720 tahun. Nah, mengapa puncak kejayaan Islam ini kita definisikan di masa Umar bin Abdul Aziz? Karena pada masa itu seluruh umat Islam ini mencapai kemakmurannya. Karena pada masa itu seluruh umat Islam tidak lagi bersedia menerima harta zakat infak sedekah. Karena seluruh umat Islam merasa sudah berkewajiban untuk mengeluarkan harta zakat infak sedekah. Jadi mereka tidak lagi merasa memiliki hak untuk menerima zakat infak sedekah. Jadi Baitul Mal pada masa itu, pada pemerintahan Islam masa itu, kebingungan.
akan melarikannya atau mengeluarkannya kemana? Harta zakat infak sedekah itu, karena tidak ada lagi satupun umat Islam yang merasa berhak untuk mendapatkan zakat infak sedekah itu. Nah, jadi puncak kebangkitan Islam pada masa itu adalah pada tahun 720 Masehi. Nah, kemudian mengalami kemunduran kembali pada tahun 1099. Jadi Masjidil Aqsa itu kembali dikuasai oleh kaum kafir, akan tetapi kemudian dikembalikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187. Jadi belum sampai 100 tahun Masjidil Aqsa itu telah dikembalikan lagi ke dalam pangkuan Islam oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan mencapai puncak kejayaan Islam kembali pada abad ke-14, yaitu dengan diruntuhkannya Konstantinopel ke dalam pangkuan, ditaklukkannya Konstantinopel ke dalam pangkuan Islam oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi oleh karena itu para ulama kontemporer sepakat bahwa siklus kebangkitan Islam itu selama 700 tahun. Jadi ada dua siklus sebenarnya. Siklus besarnya adalah selama 700 tahun, dan ada siklus kecilnya selama 100 tahun. Nah, siklus kecil ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Kalau sahabat-sahabat sekalian pernah membaca atau pernah mendengar bahwa dalam setiap 100 tahun itu, maka Allah akan hadirkan seorang mujaddid, pembaharu, yang akan memberikan penjelasan terhadap agama ini. Nah, jadi ada siklus 100 tahunan dan ada siklus 700 tahunan. Oleh karena itu, para ulama kontemporer sepakat bahwa 2024 ini adalah momentum kebangkitan Islam, momentum awal kebangkitan Islam. Karena mengapa? Karena mempertemukan antara dua siklus tadi, siklus 100 tahunan dan siklus 700 tahunan. Jadi kalau kemarin abad ke-7 abad kebangkitan Islam, abad ke-14 ada abad kebangkitan Islam, maka abad ke-21 ini adalah abad kebangkitan Islam. Dan momentum awalnya itu adalah 2024. Jadi Syekh Ahmad Yasin, seorang pemimpin spiritual gerakan Hamas di Palestina, itu meyakini bahwa jadi kebangkitan Islam itu pada hakikatnya adalah mempersatukan umat Islam ini dalam satu isu besar, yaitu membebaskan tanah Palestina dan mengembalikannya ke dalam pangkuan umat Islam dengan damai. Nah, jadi Syekh Ahmad Yasin itu meyakini, Syekh Ahmad Yasin pemimpin spiritual gerakan Hamas di Palestina itu, beliau meyakini bahwa tanah Palestina itu tidak akan pernah dikuasai oleh kaum kufar itu, oleh orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu lebih dari 100 tahun. Jadi kalau 1924 itu runtuhnya khilafah Turki Utsmani di tangan Kemal Atatürk, maka para ulama kontemporer, ya termasuk salah satu di antaranya adalah Syekh Ahmad Yasin, itu meyakini bahwa 2024 ini adalah momentum awal kebangkitan Islam, bersatunya umat Islam dalam satu kepemimpinan. Dan oleh karena itu juga meyakini bahwa kalau kemarin tanah Palestina itu dikuasai oleh kaum Yahudi itu pada 1948, maka sebelum 2048 Palestina akan kembali ke dalam pangkuan umat Islam dan akan dibebaskan dengan adil, akan tetap membiarkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani untuk tetap beribadah di situ tanpa saling mengganggu. Akan tetapi umat Islam mempunyai eksistensi, mempunyai kemuliaan untuk bisa mengatur, katakanlah, untuk bisa memberikan kedamaian, ketentraman di tanah Palestina. Nah, kalau 2024 ini adalah momentum awal kebangkitan Islam yang salah satunya diberitakan pada hadis-hadis Nabi yang tadi, maka sesungguhnya pada saat ini sebenarnya disadari atau tanpa kita sadari, sebenarnya Al-Masih Dajjal, Isa alaihi salam, bahkan Al-Mahdi itu sesungguhnya sudah ada.
sudah ada di hadapan kita, sudah ada di tengah-tengah kita, dan sudah mulai merealisasikan janji-janji Allah tersebut. Akan tetapi adanya misinformasi yang dipahami para ulama, sehingga kita umat Islam ini hanya berjuang sendiri-sendiri sesuai dengan pemahaman kita, sehingga tidak ada satu kesatuannya pemahaman, tidak ada satu kesatuannya gerakan yang bisa memberikan kontribusi besar bagi kebangkitan Islam itu. Dan makanya saya mencoba menghadirkan sebuah hasanah berpikir ini, atau memperkaya persepsi kita tentang Al-Masih Dajjal, tentang Isa Al-Masih, tentang Al-Mahdi ini, agar menjadi bahan kita bersama untuk memberikan solusi terhadap permasalahan kita selama ini, yang kalau menurut saya pribadi adalah sebuah misinformasi yang dipahami para ulama, sehingga kita belum bisa menemukan sebuah strategi bersama, sebuah kerja bersama yang insya Allah akan menjadi kekuatan yang besar untuk bisa menghadirkan kembali momentum kebangkitan Islam itu. Dan sebelum saya menutup video saya ini, saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian, ada sebuah pertanyaan besar yang nantinya akan menjadi pembahasan di video kita selanjutnya, yang akan menjadi clue di pembahasan video kita selanjutnya adalah, ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa ada seorang yang dengan keimanan yang tinggi kemudian mendatangi Dajjal, dan ternyata mereka menjadi mengikuti Dajjal. Jadi ada seorang yang dengan keimanan yang tinggi mendatangi Dajjal, akan tetapi akhirnya terpengaruh dengan sihir-sihir Dajjal dan tipu daya Dajjal, akhirnya mengikuti Dajjal. Tapi dalam hadis yang lain dinyatakan bahwa ada seorang pemuda yang sesungguhnya dalam persepsi kita pemuda itu tidak mempunyai keimanan yang tinggi dan juga tidak mempunyai pemahaman agama yang sebenarnya terlalu dalam, mungkin juga karena ilmu dan wawasan keagamanya juga tidak terlalu dalam, tidak belajar lebih detail. Akan tetapi ternyata pemuda tersebut mampu menguak tabir Dajjal sesungguhnya, kemudian dibunuh oleh Dajjal, kemudian dibunuh oleh Dajjal, kemudian dihidupkan kembali, dan ternyata di kedua kalinya Dajjal tidak lagi mampu membunuhnya. Itu clue dari yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku, silakan like, comment, share video ini, dan subscribe channel ini, agar kita tetap selalu bisa bersama-sama membahas tentang fenomena akhir zaman, pandemi COVID-19, kehadiran Dajjal, Imam Mahdi, dan Nabi Isa alaihissalam. Insya Allah kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.